Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal bongkar salah satu misteri teologis yang jujur aja paling dalam dan paling sering diperdebatkan sepanjang sejarah pemikiran Kristen. Kita lagi ngomongin sebuah peristiwa yang literally ngubah dunia, tapi di saat yang sama ninggalin satu pertanyaan besar. Siapa sih yang sebenarnya mendalangi penyaliban itu? Apakah ini murni rencana mutlak dari Tuhan? Ataukah ini strategi kemenangannya iblis? Atau mungkinkah ada dinamika kosmis yang jauh lebih rumit dari itu semua? Nah, kita bakal telusuri evolusi luar biasa dari metafora teologis ini dan ngelihat gimana cara pandang gereja itu bisa bergeser secara drastis banget dari satu abad ke abad berikutnya. Oke, mari kita selami ini. Kalau kita bahas buku Who Stands Behind the Cross, karya Yan Suhendra, buku ini tuh benar-benar nyorotin perdebatan historis yang luar biasa banget. Gagasan tentang salib yang berdiri kokoh di tengah-tengah sebuah konflik antara figur otoritas ilahi di satu sisi dan kekuatan gelap di sisi lain, itu bukan cuma desain imajinatif belaka ya. Ini adalah representasi dari ketegangan teologis yang benar-benar nyata. Dari zaman gereja mula-mula sampai ke era reformasi, para pemikir terbesar tuh terus-terusan bergelut sama misteri penderitaan ini. Dan ini bawa kita ke satu pertanyaan sentral, Allah, iblis, atau dua-duanya? Menariknya kalau kita bedah sejarah teologi penebusan, jawaban buat pertanyaan ini tuh sama sekali nggak tunggal. Jawabannya benar-benar berubah drastis seiring berjalannya waktu. Kenapa? Karena dipengaruhi sama kondisi sosial, ketakutan budaya, dan perkembangan filosofis di tiap eranya. Jadi kita nggak lagi ngelihat satu doktrin statis yang tiba-tiba jatuh dari langit, tapi ini adalah sebuah gagasan yang hidup, bernafas, dan terus dirumuskan ulang sama para pemikir jenius pada zamannya. Biar kebayang, mari kita lihat gimana perjalanan intelektual ini kebangun. Kita bakal melintasi waktu berabad-abad dan fokus ke tiga tokoh raksasa. Ada Origenes di masa gereja mula-mula, lalu Agustinus yang jadi jembatan antara era kuno dan abad pertengahan, dan terakhir Anselmus di puncak abad pertengahan. Lewat mereka bertiga, kita bakal jadi saksi dari pergeseran paradigma teologi penebusan yang supermasif dari yang awalnya konsep peperangan kosmis ngelawan setan berubah jadi penyelesaian hukum keadilan ilahi. Bagian 1, Origenes dan umpan ilahi. Buat benar-benar paham jalan pikiran Origenes, kita harus lepasin kacamata modern kita dan jalan-jalan bentar ke abad ketiga Masehi. Coba bayangin deh, Anda adalah jemaat Kristen di masa itu. Anda nggak cuma ngadepin penganiayaan fisik dari Kekaisaran Romawi, tapi yang lebih nakutin lagi, dunia Yunani Romawi saat itu tuh dipenuhi sama ketakutan luar biasa terhadap roh jahat, sihir, dan kutukan. Tiap hari rasanya diancam hal gaib. Disinilah letak kejeniusan Origenes. Waktu dia ngomongin penebusan sebagai tebusan kepada iblis, dia tuh nggak lagi nulis jurnal akademik yang kaku, dia lagi ngasih jawaban pastoral yang benar-benar dibutuhin umatnya saat itu. Umat butuh jaminan nyata kalau mereka udah dibebasin dari kekuatan gelap yang neror hidup mereka tiap hari. Pendekatan Origenes ini brilian banget. Dia pakai kisah perjanjian lama tentang ular tembaga yang diangkat Musa di padang gurun. Bagi Origenes, salib Kristus itu adalah farmakon. Farmakon ini maksudnya semacam obat atau penawar ilahi. Kalau ular tembaga dulu nyembuhin bangsa Israel dari bisa ular berbisa, nah, memandang Kristus di kayu salib itu ibarat meminum penawar ilahi yang langsung musnahin bisa dosa yang udah disuntikin iblis sejak manusia di Taman Eden. Terus gimana cara kerja penyembuhan ini? Origenes ngenalin konsep dua penyaliban yang jujur aja mind-blowing. Waktu kita ngelihat peristiwa Golgota, mata fisik kita kan ngelihat langkah pertama nih, Kristus secara fisik dipaku di kayu salib. Tapi, di alam kosmis yang nggak kelihatan, langkah kedua lagi terjadi di saat yang bersamaan. Kekuatan iblis itu ikut disalibkan, dilumpuhkan, dan dihancurkan. Jadi salib itu sama sekali bukan kekalahannya Tuhan, tapi justru tiang eksekusi buat kuasanya iblis. Poin krusialnya begini, gimana caranya Tuhan bisa ngalahin iblis? Dengan sebuah tipu daya ilahi, kemanusiaan Kristus yang kelihatannya lemah dan rentan itu sebenarnya adalah umpan pamungkas. Iblis karena saking rakusnya, ngira dia bisa nelan Yesus gitu aja. Dia nggak sadar ada keilahian absolut yang sembunyi di balik kemanusiaan itu. Pas iblis nergep umpan itu, bam! Dia justru tertusuk kail keilahian Kristus dan langsung kehilangan semua kuasanya atas manusia. Kemenangan kosmis yang epik banget kan? Lanjut ke bagian 2, Agustinus dan perangkap tikus. Ratusan tahun setelahnya, kita ketemu sama Agustinus. Dia ambil konsep tipu daya ilahi dari Origenes tadi, tapi dia poles jadi sesuatu yang jauh lebih presisi, sangat visual, dan berpusat di tatanan hukum ilahi. Agustinus kenalin istilah Latin yang ikonik banget, muscipula diaboli, artinya perangkap tikus iblis. Walaupun penelitian modern bilang Agustinus mungkin cuma memaksudkannya sebagai perangkap pemburu biasa, tapi metafora perangkap tikus ini udah telanjur melekat di tradisi barat. Salib bukan cuma sekedar bayar tebusan, tapi sebuah alat jebakan mekanis yang udah dirancang matang-matang sama Tuhan.
Dengerin deh kutipan dari khotbah Agustinus yang satu ini. Dia bilang, untuk membayar harga kita, ia memasang perangkap tikus salibnya sebagai umpan yang meletakkan di sana darahnya sendiri. Coba resapi itu bentar. Kayu salib itu adalah rangkanya, dan umpan yang ditaruh di sana bukan cuma kemanusiaan, tapi darah Kristus yang benar-benar murni dan nggak berdosa. Kalau kita bandingin keduanya, perbedaannya makin jelas nih. Origenes itu fokusnya ke pertempuran kosmis, kayak ada nuansa bayar tebusan ke musuh. Tapi Agustinus muter lensanya. Buat Agustinus, Tuhan itu nggak berutang sepeser pun sama iblis. Fokusnya ada di kebijaksanaan Tuhan yang tersembunyi dan kedaulatannya yang mutlak. Iblis itu bukan lagi dikasih tebusan. Maksud saya bukan tentang transaksi, tapi iblis itu lagi dijebak pakai keserakahannya sendiri di dalam ruang pengadilan Tuhan. Nah, disinilah letak kejeniusan hukumnya Agustinus. Iblis itu memang punya hak legal atas manusia yang berdosa. Dia berhak nuntut kematian buat mereka. Itu sah. Tapi iblis ngelakuin satu blunder fatal. Dia ngebunuh Kristus, sosok yang sama sekali nggak punya dosa. Karena iblis numpahin darah orang yang nggak bersalah, dia otomatis melampaui batas otoritasnya. Sebagai hukuman dari pelanggaran hukum ilahi ini, iblis secara legal dipaksa untuk ngelepasin semua manusia yang dia tawan. Keren banget ya, ini bukan sekedar tipu-tipu, ini adalah eksekusi hukum kosmis yang sempurna. Bagian 3, Anselmus dan keadilan ilahi. Pas kita masuk ke abad pertengahan, dunia udah berubah total. Masyarakatnya jadi sistem feodal yang sangat rasional, di mana semuanya diukur pakai konsep kehormatan, keadilan, dan hukum antar kaum bangsawan. Dan disinilah titik balik terbesarnya. Anselmus datang dan secara radikal membongkar habis-habisan gagasan tebusan kepada iblis yang udah dipercaya berabad-abad. Buat Anselmus, ide kalau Tuhan harus nipu iblis atau Tuhan punya utang sama iblis itu nggak masuk akal dan nggak etis. Iblis itu cuma pemberontak biasa, dia nggak punya hak apa-apa di hadapan Sang Pencipta. Kalimat Anselmus yang satu ini tuh ibarat palu godam yang ngancurin teori-teori lama. Di bukunya yang terkenal, Cur Deus Homo atau Mengapa Allah Menjadi Manusia, dia tegas banget tulis, Tuhan tidak berutang apapun kepada iblis kecuali hukuman. Jelek banget kan? Dengan satu kalimat ini, Anselmus nutup rapat-rapat pintu buat model mitologis dari gereja mula-mula. Fokus penebusan sekarang bukan lagi antara Tuhan dan iblis, tapi antara Tuhan dan manusia. Mari kita bedah teori kepuasan atau satisfaction teori dari Anselmus ini. Pertama, dosa manusia itu ngelanggar langsung kehormatan ilahi Allah. Kedua, pelanggaran ini nyiptain utang luar biasa besar yang mustahil dibayar sama manusia biasa. Ketiga, karena manusia yang ngutang, ya manusia yang harus bayar dong, tapi karena utangnya tak terhingga, cuma Tuhan yang sanggup lunasinya. Terus solusinya gimana? Ya harus lewat sang manusia Allah, yaitu Yesus Kristus. Poin keempat, ini yang paling penting. Salib itu bukan buat muasin tuntutannya iblis, tapi murni buat memuaskan keadilan ilahi Allah itu sendiri. Keseimbangan kosmis kembali ditegakkan secara masuk akal dan adil. Bagian 4. Evolusi sebuah metafora. Wah, sungguh perjalanan waktu yang luar biasa ya. Coba kita mundur selangkah dan tarik benang merah dari seluruh evolusi ini. Gimana bisa gereja punya ide yang kelihatannya beda-beda banget tentang peristiwa yang sama? Kalau kita perhatiin, pergeserannya polanya tuh jelas banget. Di era gereja mula-mula, Origenes hidup di dunia yang sangat lekat sama hal mitis dan butuh sentuhan pastoral. Jemaat butuh kelepasan dari ketakutan roh jahat, makanya salib dipahami sebagai tebusan kosmis kepada iblis. Tapi pas geser ke abad pertengahan sama Anselmus, mindsetnya berubah jadi rasional dan yuridis. Orang butuh keteraturan hukum, jadi salib mewakili kepuasan keadilan ilahi. Pergeserannya benar-benar monumental. Dari yang awalnya perang lawan iblis, berubah jadi pemulihan kehormatan hukum Tuhan. Jadi, poin utama yang mau saya tekanin di sini adalah, jangan pernah nganggap pandangan gereja awal itu aneh atau ketinggalan zaman. Para sejarawan sepakat kok, baik Origenes maupun Anselmus, itu nggak lagi saling bertentangan secara negatif. Mereka berdua sama-sama ngasih jawaban yang super brilian, cerdas, dan yang paling penting, jawaban mereka itu kontekstual banget buat nenangin ketakutan dan menjawab pertanyaan di era mereka masing-masing tentang misteri penebusan ini. Sebagai kesimpulan, nebak siapa dalang di balik salib itu nggak bisa disederhanain jadi satu jawaban hitam putih aja. Kayak yang udah kita bahas, penyaliban itu punya dimensi yang luas banget. Ada dimensi ilahi soal rencana keselamatan, dimensi kosmik soal penaklukan kuasa jahat, dan dimensi historis di mana keadilan akhirnya dipulihkan. Semuanya itu menyatu dalam satu narasi besar keselamatan yang nggak pernah lekang oleh waktu. Dan ini bawa kita ke satu renungan terakhir buat hari ini. Kalau orang di abad ketiga ngelihat salib dari kacamata ketakutan akan roh jahat, dan orang di abad ke-11 ngelihatnya dari kacamata hukum feodal, lalu gimana dengan kita sekarang? Saya pengen ngajak Anda mikir sejenak.
Gimana sih konteks budaya, ketakutan zaman now, dan pandangan dunia Anda sendiri ngebentuk cara Anda mahamin karya penebusan ini? Sesuatu yang layak buat direnungin kan? Terima kasih banyak udah nemenin saya di analisis mendalam kali ini. Teruslah bertanya, teruslah belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.